Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi dan desain kerja. Dan di sini saya akan memulai dengan materi pengertian dari budaya organisasi. Dan istilah dari budaya organisasi ini memiliki sinonim atau arti yang sama dari budaya perusahaan, karena budaya organisasi ini diambil dari kegiatan yang ada dalam perusahaan seperti kerjasama kelompok atau satuan kerja yang ada di dalam perusahaan. Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai perangkat sistem nilai-nilai atau values, lalu keyakinan atau beliefs, asumsi-asumsi atau assumption, atau norma-norma yang lain, dan berlaku juga disepakati dan diikuti oleh para anggota suatu organisasi tersebut. Budaya organisasi juga yang seperti dijelaskan tadi bisa disebut sebagai budaya perusahaan, yaitu seperangkat nilai-nilai atau norma-norma yang telah relatif lama berlakunya, dianut bersama oleh para anggota organisasi atau mungkin bisa disebut dengan karyawan. Dalam budaya organisasi terjadi sosialisasi nilai-nilai yang menginternalisasi dalam diri anggota atau karyawan tersebut, menjiwai dalam per orang di dalam organisasi tersebut. Dengan demikian, maka budaya organisasi merupakan jiwa organisasi dan jiwa para anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi juga merupakan suatu penggerak kekuatan sosial yang tidak tampak, tapi bisa menggerakkan semua orang-orang yang ada di dalam organisasi untuk melakukan aktivitas kerja secara tidak sadar. Dan tiap-tiap orang itu mempelajari budaya organisasinya dalam perusahaan yang berbeda-beda, apalagi bila seorang karyawan baru yang ingin mempelajari budaya organisasi agar bisa berkesinambungan dengan para karyawan yang lainnya. Dan itu juga merupakan hal yang perlu dilakukan untuk para karyawan baru agar bisa bekerja sama dengan baik dengan anggota karyawan yang lainnya. Juga budaya organisasi yang kuat dapat mendukung tujuan-tujuan perusahaan, dan sebaliknya bila budaya organisasinya lemah akan menjadi hal negatif dalam tujuan perusahaan tersebut dan bisa mengakibatkan suatu hal yang buruk terjadi dalam tujuan perusahaannya. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja perusahaan sebagaimana dinyatakan oleh Dale and Kennedy pada tahun 1982, Miner pada tahun 1990, dan Robbins pada tahun 1990. Dan dapat menimbulkan sebagai berikut: nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak. Lalu yang kedua merupakan perilaku karyawan secara tak disadari, terkendali, terkoordinasi oleh kekuatan yang informal atau tidak tampak. Dan yang ketiga, para anggota merasa komit dan loyal pada organisasi. Dan yang keempat, adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal yang berarti sebagai bentuk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan. Dan yang kelima merupakan semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi. Dan yang keenam, para karyawan merasa senang karena diakui dan dihargai martabat kontribusinya yang sangat rewarding. Dan yang ketujuh, adanya koordinasi, integrasi, dan konsisten yang menstabilkan kegiatan-kegiatan perusahaan. Dan yang kedelapan, berpengaruh kuat terhadap organisasi dalam 3 aspek. Yang pertama, pengarahan perilaku dan kinerja organisasi. Yang kedua, penyebarannya pada para anggota organisasi. Dan yang ketiga, kekuatannya, yaitu menekan para anggota untuk melaksanakan nilai-nilai budaya. Dan yang terakhir atau yang kesembilan,
merupakan budaya berpengaruh terhadap perilaku individual maupun kelompok. Menurut Miller pada tahun 1984, ada beberapa butir nilai-nilai primer yang seharusnya ada pada tiap-tiap perusahaan, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi budaya organisasi yang positif dan akan mengakibatkan kreativitas, inovasi, efektivitas, loyalitas, dan produktivitas. Dan terdapat 8 butir nilai-nilai budaya itu yang biasa disebut dengan asas-asas. Yang pertama adalah asas tujuan, asas konsensus, asas keunggulan, asas prestasi, asas kesatuan, asas empiris, asas keakraban, dan terakhir asas integritas. 8 asas tersebut adalah nilai-nilai primer dalam perusahaan yang menurut Miller harus dibudayakan menjadi budaya perusahaan atau corporate culture, terutama dalam era globalisasi sekarang ini, supaya perusahaan dapat sukses, kompetitif, dan survive. Bila yang dinyatakan Miller itu benar, dan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menggunakan 8 butir nilai ini, maka budaya yang kuat dan positif dalam perusahaannya sehingga dapat mengakibatkan efektivitas, produktivitas, dan efisiensi. Maka betapa besar sumbangan perusahaan-perusahaan terhadap masyarakat dan negara dalam masa pembangunan yang masih tetap berlanjut dan berkesinambungan di masa depan. Jadi, budaya organisasi yang benar-benar dikelola sebagai alat manajemen akan berpengaruh dan menjadi pendorong bagi karyawan untuk berperilaku positif, dedikatif, dan produktif. Nilai-nilai budaya itu tidak tampak tetapi memberikan kekuatan yang mendorong perilaku untuk menghasilkan efektivitas budaya. Menurut Miller, perusahaan yang efektif ialah perusahaan yang membudayakan nilai-nilai primer yang diperlukan untuk kegiatan operasi perusahaan, yaitu asas-asas tujuan, konsensus, keunggulan, prestasi, empiris, kesatuan, keakraban, dan integritas, seperti yang telah tadi disebutkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Johari. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi budaya organisasi dan karakteristik budaya organisasi. Langsung saja, dari sisi fungsi, budaya organisasi mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, budaya mempunyai suatu peran pembeda. Hal itu berarti bahwa budaya kerja menciptakan pembedaan yang jelas antara satu organisasi dengan yang lain. Kedua, budaya organisasi membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Ketiga, budaya organisasi mempermudah timbul pertumbuhan komitmen pada sesuatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Keempat, budaya organisasi itu meningkatkan kemantapan sistem sosial menurut Robin pada tahun 2001. Dalam hubungannya dengan segi sosial, budaya berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mempersatukan organisasi itu dengan memberikan standar-standar yang tepat untuk apa yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta perilaku para karyawan. Itu menurut Gordon pada tahun 1991. Budaya organisasi yang kohesi atau efektif tercermin pada kepercayaan, keterbukaan komunikasi, kepemimpinan yang mendapat masukan dan didukung oleh bawahan, pemecahan masalah oleh kelompok, kemandirian kerja, dan pertukaran informasi. Itu menurut Anderson dan Kiprinau pada tahun 1994. Dan menurut Nelson dan Kuik pada tahun 1997 mengemukakan perasaan identitas dan menambah komitmen organisasi, alat pengorganisasian anggota, menguatkan nilai-nilai dalam organisasi, dan mekanisme kontrol atas perilaku. Budaya yang kuat meletakkan kepercayaan-kepercayaan, tingkah laku, dan cara melakukan sesuatu tanpa perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, berakar dalam tradisi, budaya mencerminkan apa yang dilakukan dan bukan apa yang akan berlaku. Itu menurut Pastin pada 1986. Dengan demikian, fungsi budaya kerja adalah sebagai perekat sosial dalam mempersatukan anggota-anggota dalam mencapai tujuan organisasi berupa ketentuan atau nilai-nilai yang harus dikatakan dan dilakukan oleh para karyawan. Hal ini dapat berfungsi pula
sebagai kontrol atas perilaku para karyawan. Selanjutnya, karakteristik budaya organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat budaya organisasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil risiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil risiko. Yang kedua, perhatian pada hal-hal rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal detail. Yang ketiga, orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang keempat, orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima, orientasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang keenam, keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai. Dan yang terakhir, ketujuh, stabilitas. Sejauh mana kegiatan-kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai tipe budaya organisasi dan dampak dari budaya organisasi. Yang pertama, tipe budaya organisasi menurut Kreitner dan Kinnicki, tahun 2005. Tipe budaya organisasi terdapat 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tipe budaya pasif-defensif. Ciri dari tipe budaya organisasi ini adalah keyakinan yang dapat memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara tidak mengancam keamanan kerjanya sendiri. Yang kedua ada budaya agresif-defensif. Di dalam budaya ini, organisasi akan mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugas atau pekerjaannya dengan keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka tipe budaya organisasi secara umum dapat dibagi menjadi 2 tipe umum, yaitu budaya terbuka atau partisipatif dan budaya tertutup atau otokratif. Budaya partisipatif sendiri sering digunakan untuk memperbaiki moral dan kepuasan dari karyawan. Sedangkan budaya otokratif digunakan untuk memperketat ketertarikan pada komando formal, sehingga mempersempit ruang gerak manajemen dan meningkatkan tanggung jawab setiap individu dengan tujuan karyawan menjadi fokus pada kerja individu dibanding dengan tim. Dan yang kedua, tipe budaya menurut Stephen Robbins tahun 2006. Yang pertama ada network culture. Adalah anggota sebagai teman atau keluarga. Budaya ini ditandai tingkat sosiabilitas atau kesenangan bergaul tinggi dan tingkat solidaritas rendah. Yang kedua, mercenary culture adalah organisasi fokus pada tujuan, tingkat sosiabilitas rendah, dan tingkat solidaritas tinggi. Yang ketiga, ada fragmented culture. Adalah organisasi yang dibuat oleh para individualis atau low sociability dan low on solidarity. Yang keempat, ada communal culture. Adalah organisasi menilai baik persahabatan dan kinerja, high on sociability dan high on solidarity. Selanjutnya, ada beberapa dampak budaya organisasi dalam Siku Yagora tahun 2010, yakni yang pertama, budaya organisasi membentuk perilaku staf dengan mendorong pencampuran core values dan perilaku yang diinginkan, sehingga memungkinkan organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi, menyelesaikan konflik,
dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Yang kedua, budaya organisasi membatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi lain. Karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Yang ketiga, menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota, yakni dengan budaya yang kuat, anggota organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Dan yang terakhir, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Menjaga stabilitas organisasi, yakni komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Keempat manfaat tersebut menunjukkan bahwa budaya dapat membentuk perilaku dan tindakan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, nilai-nilai yang ada dalam organisasi perlu ditanamkan sejak dini pada diri setiap anggotanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menciptakan budaya organisasi dan mempertahankan budaya organisasi. 1. Menciptakan budaya organisasi. Pencipta budaya organisasi merupakan suatu proses. Artinya, tidak serta-merta terbentuk meskipun sejak semula pendirinya telah meletakkan fondasi budaya yang mungkin didasarkan filsafat hidupnya, pengalamannya, dan hasil-hasil yang pernah diraih dengan menggunakan budaya serupa. Menciptakan budaya organisasi adalah dengan upaya penanaman nilai-nilai dalam manajemen atau administrasi. Suatu budaya organisasi tidak begitu saja muncul. Sekali dibentuk, ia jarang sekali menghilang begitu saja. Budaya suatu organisasi pada dasarnya dibentuk oleh suatu sistem. Sistem adalah abadi sementara figur bisa berulang kali berganti. Jika sistem telah tertanam dalam alam pikiran anggota organisasi tersebut, maka budaya organisasi akan muncul. Budaya organisasi di dalam perusahaan merupakan suatu tradisi dan kebiasaan yang bertujuan terciptanya suatu sistem yang kolektif untuk seluruh anggota di organisasi. Budaya organisasi terkadang menjadi ciri khas suatu perusahaan yang pada dasarnya memiliki budaya yang unik dan pastinya sangat efektif. Para manajer dalam kultur semacam ini didorong untuk mengambil resiko dan berani berinovasi, dilarang terlibat dalam persaingan yang tak terkendali, dan akan memberikan perhatian pada tujuan yang dicapai dan juga pada tujuan apa yang akan dicapai. Manajemen yang dapat dilakukan untuk menciptakan kultur yang lebih etis dapat dilakukan dengan praktik-praktik. 1. Menjadi model peran yang visibel. Karyawan akan melihat perilaku manajemen puncak sebagai acuan standar untuk menentukan perilaku yang semestinya kita ambil. Ketika manajemen senior dianggap mengambil jalan yang etis, hal ini memberi pesan positif bagi semua karyawan. 2. Mengkomunikasikan harapan-harapan yang etis. Ambiguitas etika dapat diminimalkan dengan menciptakan dan mengomunikasikan kode etik organisasi. Kode etik ini harus menyatakan nilai-nilai utama organisasi dan berbagai aturan etis yang diharapkan akan dipatuhi para karyawan. 3. Memberikan pelatihan etis, menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan program-program pelatihan etis untuk memperkuat standar tuntutan organisasi
menjelaskan praktek-praktek yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam organisasi, dan cara menangani dilema dan kendala-kendala etis yang mungkin akan terjadi dalam etika organisasi. 4. Secara nyata memberikan penghargaan atas tindakan etis dan beri hukuman terhadap tindakan yang tidak etis. Penilaian kinerja terhadap para manajer harus mencakup evaluasi hal demi hal mengenai bagaimana keputusan-keputusannya cukup baik menurut kode etik organisasi. Terus mencakup sasaran dan juga pencapaian tujuan itu sendiri. Orang-orang yang bertindak etis harus diberi penghargaan yang jelas atas perilaku mereka, sama pentingnya tindakan tidak etis harus diganjar secara terbuka atau nyata. 5. Manajemen harus memberikan dan membuat mekanisme perlindungan secara formal kepada seluruh karyawan agar seluruh karyawan dapat memberikan pendapat dan opininya akan hal-hal yang etis dan tidak etis, dapat berdiskusi akan etika perusahaan, dan tanpa rasa takut karyawan dapat melaporkan perilaku yang tidak etis yang terjadi dalam lingkungan perusahaan. 2. Mempertahankan budaya organisasi. Mempertahankan budaya organisasi merupakan suatu perilaku mudah. Sekali budaya terbentuk, praktek-praktek di dalam organisasi bertindak mempertahankan budaya dengan memberikan kepada para karyawan seperangkat pengalaman yang serupa. Menurut Robbins, 2003 menyatakan bahwa terdapat 3 kekuatan yang merupakan bagian yang sangat penting dalam mempertahankan budaya organisasi. 1. Praktek seleksi. Tujuan utama dari proses seleksi adalah mengidentifikasi dan memperkerjakan individu-individu yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan sukses di dalam suatu organisasi. Proses seleksi memberikan informasi kepada pelamar mengenai organisasi itu. Para calon belajar mengenai organisasi yang akan dimasuki, dan jika mereka merasakan suatu konflik antara nilai mereka dengan nilai organisasi, maka mereka dapat menyeleksi diri keluar dari kumpulan pelamar. Oleh karena itu, seleksi dengan jalan 2 arah dengan memungkinkan pemberi kerja atau pelamar untuk memutuskan kehendak hati mereka jika tampaknya terdapat kecocokan. Dengan cara ini, proses seleksi mendukung suatu budaya organisasi dengan menyeleksi keluar individu-individu yang mungkin menyerang atau menghancurkan nilai-nilai intinya. 2. Manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar pada budaya organisasi, lewat apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka berperilaku. Eksekutif senior menegakkan norma-norma yang mengalir ke bawah sepanjang organisasi. Misalnya, apakah pengambilan resiko diinginkan, berapa banyak kebebasan seharusnya diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka, pakaian apakah yang pantas, dan tindakan apakah akan dihargai dalam kenaikan upah, promosi, dan ganjaran lainnya. 3. Sosialisasi. Tidak peduli betapa baik yang telah dilakukan suatu organisasi dalam perekrutan dan seleksi, karyawan baru tidak sepenuhnya diintronasi dalam budaya organisasi itu. Yang paling penting karena para karyawan baru tersebut tidak mengenal baik budaya organisasi yang ada. Oleh karena itu, organisasi tampaknya akan berpotensi membantu karyawan baru menyesuaikan diri dengan budayanya. Proses penyesuaian diri ini disebut dengan sosialisasi. Saya Natasha Almina Novelia. Di sini saya akan menjelaskan 2 materi. Yang pertama, materi mengenai hubungan budaya organisasi dan kinerja.
Yang kedua, mengenai pengertian desain pekerjaan. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan budaya organisasi dan kinerja. Apa sih budaya organisasi itu? Nah, budaya organisasi adalah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota untuk membedakan suatu organisasi dengan organisasi lain. Maksudnya adalah jadi suatu nilai-nilai organisasi yang kemudian dijadikan nilai-nilai kepribadian para karyawan untuk membedakan suatu organisasi yang satu dengan organisasi yang lainnya. Jadi, perusahaan tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik organisasi atau perusahaan yang lainnya. Contohnya apa? Contohnya seperti perusahaan Baxter International. Nah, perusahaan Baxter International ini merupakan perusahaan terbesar di dunia yang dimiliki oleh Amerika Serikat yang bergerak di bidang industri farmasi. Nah, Baxter International ini mempunyai budaya, yaitu budaya respect, responsif, dan result. Nah, jadi dengan adanya budaya tersebut, itu berkaitan dengan kinerja karyawannya, karena karyawan yang memahami keseluruhan nilai-nilai organisasi atau perusahaan di Baxter International tersebut otomatis akan menjadikan nilai-nilai tersebut menjadi suatu kepribadian mereka yang diwujudkan menjadi menjadi kinerja individunya gitu. Jadi dengan karyawan sudah memahami semua itu, karyawan juga bisa menjadikan nilai-nilai yang ada itu menjadi nilai kepribadian masing-masing sehingga diwujudkan dalam bentuk kinerjanya gitu. Nah, dengan adanya budaya yang ada di Baxter International ini, artinya masyarakat bisa dengan mudah mengenali perusahaan tersebut karena yang melekat di dalam pikiran masyarakat adalah Baxter International ini tuh karyawan-karyawannya sangat ramah, sangat respect, sangat responsif gitu ya kepada semua orang. Semua orang di sini mencakup pemegang saham, masyarakat, customer, dan supplier. Seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Ketman dan Bruce, dia menyatakan bahwa organisasi budaya yang baik itu dapat meningkatkan kinerja karyawan dan kinerja organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian desain pekerjaan. Apa sih pengertian desain pekerjaan itu? Menurut Herjanto, desain pekerjaan adalah rincian tugas atau kegiatan yang mencakup siapa saja yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dikerjakan, di mana tugas itu dikerjakan, dan hasil apa yang diharapkan. Jadi, desain pekerjaan ini adalah rincian tugas yang telah diatur dan disusun supaya dalam pengerjaannya itu bisa dikerjakan secara teratur dan secara tersusun gitu. Jadi tidak bingung dalam mengerjakannya karena semua pekerjaannya telah disusun, telah terstruktur. Contohnya tuh misalkan di perusahaan yang bergerak di bidang farmasi misalkan. Perusahaan tersebut mengadakan rotasi perputaran kinerja karyawan seperti analisis laboratorium, mikrobiologi, dan packaging misalkan. Terdapat beberapa pertimbangan dalam diadakannya perputaran rotasi kerja ini, yaitu salah satunya untuk mengetahui kompetensi masing-masing karyawan gitu. Jadi karyawan tidak hanya terfokus terhadap satu tugas saja, tetapi karyawan juga bisa mengerjakan tugas yang lain, atau bisa disebut dengan bisa lebih fleksibel karyawan dalam mengerjakan tugasnya. Memang baiknya karyawan bekerja tuh sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing, tetapi alangkah lebih baik dan lebih bagusnya juga kalau karyawan bisa lebih fleksibel dalam bekerja gitu. Jadi karyawan itu tidak terfokus terhadap satu kerja saja gitu. Nah, dengan adanya perputaran rotasi ini tuh diharapkan karyawan bisa menggali lebih dalam kompetensi yang ada gitu. Nah, oleh karena itu perusahaan mengadakan rotasi perputaran kerja karyawan dengan mengadakan atau menyediakan desain pekerjaan yang telah dibuat.
Nah, tujuannya adalah supaya karyawan yang ditunjuk untuk melakukan rotasi perputaran kinerja itu tidak merasa bingung dan tidak merasa gugup untuk menjalankan tugasnya gitu, karena sudah ada desain pekerjaan yang dibuat. Di situ tuh desain pekerjaan yang dibuat itu mencakup seperti tugasnya apa saja, terus siapa saja yang mengerjakan, di mana, dan bagaimana dalam mengerjakan tugasnya gitu. Jadi karyawan tuh bisa lebih dengan mudah untuk mengerjakannya gitu dan cepat memahami karena dibantu dengan adanya desain pekerjaan yang telah dibuat. Nah, dengan adanya desain pekerjaan ini itu berperan sangat penting untuk tugas baru karena bisa membantu karyawan untuk mengerjakan tugasnya. Jadi karyawan itu bisa lebih cepat memahami sehingga karyawan juga bisa mengikutinya dengan baik dan bisa mengetahui tingkat kompetensinya masing-masing. Sekian materi yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Siti Nurani, di sini saya akan menjelaskan tentang hal yang harus diperhatikan dalam desain pekerjaan. Yang pertama, ada variasi tugas kerja, yaitu sejauh mana pekerja tersebut melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Semakin bervariasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan akan semakin menarik bagi karyawan. Yang kedua, identitas tugas. Sejauh mana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dapat diaktualisasikan di dalam pekerjaan. Manajer perlu merancang tugas-tugas yang mendorong karyawan untuk mengeluarkan kemampuannya. Yang ketiga, signitif tugas. Seorang manajer harus memastikan bahwa desain pekerjaan yang memiliki dampaknya signifikan bagi individu karyawan dan perusahaan. Yang keempat, ada otonomi yang memerlukan kewenangan untuk mengelola tugas yang menjadi tanggung jawab pemangku pekerjaan sehingga mereka memiliki keleluasaan untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kelima, ada feedback atau desain pekerja perlu memasukkan unsur feedback sehingga karyawan dapat menyadari kekurangannya dan bermotivasi untuk meningkatkan kompetensi. Adapun dengan komponen desain pekerjaan, ada 7 komponen. Yang pertama, spesialisasi tenaga kerja. Adam Smith pada tahun 1976 mengemukakan bahwa spesialisasi tenaga kerja dan pekerja akan membebani menekan biaya tenaga kerja dengan berbagai cara. Yang pertama, karyawan mengalami pengembangan keterampilan dan proses belajar yang lebih cepat karena adanya terbuang waktu pengulangan pekerjaan. Kedua, berkurangnya waktu untuk terbuang karena karyawan tidak berganti-ganti pekerjaan atau peralatan. Yang kedua, perluasan pekerja. Ini dalam upaya meningkatkan mutu kerja di mana terjadi perubahan pola dari sistem spesialisasi pekerja ke arah desain pekerjaan yang lebih bervariasi. Teori ini melatar belakangi hal tersebut bahwa variasi membuat pekerja lebih baik sehingga mutu kerja para karyawan meningkat. Artinya, hal tersebut akan menguntungkan karyawan dan organisasi. Yang ketiga, ada unsur kejiwaan. Unsur kejiwaan suatu desain pekerja strategi sumber daya manusia yang efektif, juga memberi unsur kejiwaan psikologi. Dari desain pekerja, unsur ini memfokuskan bagaimana mendesain pekerja yang memenuhi kebutuhan minimal kejiwaan pekerja. Yang keempat, kelompok kerja yang mandiri merupakan suatu kelompok kerja yang terdiri dari orang-orang yang berdaya guna
yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kelima, ada motivasi sistem insentif motivasi selain faktor kejiwaan. Yang keenam, kerja ergonomis dari metode kerja, yaitu manajer operasi untuk membangun hubungan baik antara manusia dengan mesin. Rancangan peralatan dan tempat kerja dapat memudahkan dilaksanakan pekerjaan. Yang terakhir, tempat kerja yang visual. Visual workplace, tempat kerja yang merupakan penggunaan beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua yang berkepentingan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur desain pekerjaan. Menurut Ripai dan Sagala, para ahli perancang pekerjaan mengambil elemen-elemen ini sebagai bahan pertimbangan menciptakan pekerjaan yang memuaskan dan produktif. Setiap elemen rancang pekerjaan mempunyai nilai penting yang berbeda-beda tergantung yang merancang. Produktivitas karyawan dan kepuasan kerja akan memberikan umpan balik seberapa baik suatu pekerjaan yang dirancang. Rancang pekerjaan yang kurang baik akan memberikan produktivitas rendah, sering berpindah, ketidakhadiran, keluhan, sabotase, perpecahan, dan problem lain. Unsur-unsur yang mempengaruhi dalam rancang pekerjaan atau job design. Yang pertama ada unsur organisasi, dan yang kedua ada unsur lingkungan, dan yang ketiga ada unsur perilaku. Teknik desain pekerjaan. Menurut Shimamura, teknik-teknik desain pekerjaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama, simplikasi pekerjaan. Simplikasi pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Dan yang kedua ada rotasi pekerjaan. Teknik desain pekerjaan dengan memungkinkan adanya rotasi pekerjaan akan membuat seorang pegawai secara sistematis berpindah dari satu posisi ke posisi lainnya di dalam organisasi. Desain teknik ini akan membuat pegawai tidak merasa bosan dan banyak bidang pekerjaan yang akan diketahuinya. Dan yang ketiga, pemekaran pekerjaan. Pemekaran pekerjaan merupakan suatu teknik desain pekerjaan dengan mengadakan peluasan pekerja. Dan yang selanjutnya ada pemerkayaan pekerjaan, merupakan penambahan tugas dan tanggung jawab dari pegawai. Sedangkan menurut Handoko menyatakan teknik-teknik perancangan kembali pekerjaan-pekerjaan ada dua, yaitu yang pertama simplikasi pekerjaan dan yang kedua ada perluasan pekerjaan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.